Nah, yang sedang aku pikul ini adalah air nira yang sudah Pak Liheru panen. Kebetulan ketemu di jalan. Ya sudah, aku bantu bawakan. Sekalian mau lihat proses pembuatan gula semutnya. Ini dia anak negeri dapur pembuatan gula semut milik Pak Liheru. Masih sangat tradisional ya. Nah, air nira hasil panen Pak Li tadi harus langsung dimasak ya. Jika tidak, air nira akan semakin asam dan tidak bisa diolah lagi menjadi gula. Tuangkan semuanya ke dalam wajan yang super gede ini. Lalu aduk secara berlahan. Oh iya anak negeri. Di sini pembuatan gula semutnya itu masih sangat tradisional. Gula dimasak menggunakan tungku yang memiliki kedalaman hingga 1 meter. Supaya dapat menghasilkan api yang bagus. Sehingga air aren yang dimasak jadi cepat matang. Proses perebusan ini memakan waktu kurang lebih 5 jam anak negeri, memang cukup lama. Supaya kandungan airnya benar-benar hilang. Ya, proses pembuatan gula semut ini hampir sama dengan proses pembuatan gula merah. Nah, setelah direbus dan diambil saripati dari nira ini diturunkan, lalu kita aduk-aduk sampai membentuk gula semut yang sempurna. Alon Mas Gatot mau nyiprat-nyiprat. Oh iya, panas nih. Panas nggih Pak nggih? Panas ya Pak. Hati-hati, gasal pura. Yo, alon-alon lho, alon-alon. Memang sih proses pembuatan gula semut ini membutuhkan tenaga ekstra. Pantas saja harga jualnya lebih mahal dibandingkan dengan gula merah biasa. Di pasaran, setengah kilogram gula semut dijual dengan harga 40 hingga 50 ribu rupiah. Wah, lumayan mahal juga yo. Selanjutnya, tinggal diayak deh menggunakan alat khusus seperti ini. Nah, gula yang jatuh dari ayakan inilah yang dinamakan gula semut karena bentuknya mirip dengan rumah semut. Waktunya proses penjemuran nih anak negeri. Proses ini sangat mengandalkan cahaya matahari. Syukur cuaca hari ini cukup cerah yo. Apa sih? Butuh pirang jam iki mepen iki men garing. Lagi mau mumpung panas ya setengah jam wis garing. Tapi nek misal ora panas ya bisa 3 sampai 5 jam toh. Lumayan suwi ya? Suwi. Nah, anak negeri, jadi tujuan dari dijemur itu selain mengurangi kadar airnya, juga bisa membuat gula semutnya itu lebih awet. Mbak Intan yuk. Oh, betul. Wes, sekarang kita bawa masuk yuk gula semut yang sudah melewati proses penjemurannya. Bu, niki Bu, pun garing niki. Oke, betul niki. Nggih. Amit nggih. Nggih. Tahap terakhir dalam proses pembuatan gula semut yaitu pengemasan. Gula semut dikemas dalam berbagai ukuran dan biasanya dijual hingga keluar kota. Seperti Wonosobo, Magelang, dan juga Yogyakarta loh. Cantik. Biasanya kalau sok seneng nih buka jengyur nih. Angsa buatan. Langsung iki, Bu. Matur nuwun nggih. Monggo kantin. Matur nuwun. Terus ya, Bu. Anak negeri, di bulan Ramadan ini cocok banget kalau kita buat makanan yang manis dan hangat. Nah, cocok buat untuk buka puasa. Kali ini kita mau bikin kolak gula semut muncar. Kira-kira rasanya gimana? Aku bantu motong dulu ketelanya. Mbak Intan pisang, bikin santannya dulu. Tunggu ya. Mbak Intan, kian. Potong bahan isian kolaknya seperti ubi dan juga pisang. Penggunaan pisang ini sesuai selera ya anak negeri. Tapi kata ibu kalau bisa sih pisangnya jangan terlalu matang. Biar nanti setelah direbus pisangnya tidak lembek dan juga tidak hancur. Nah biar tambah gurih kita buat santan kelapanya juga ya anak negeri. Ayo Mbak Risa yang semangat yo marut kelapanya. Wis cukup celone nang digodhog. Oh, langsung kodok Mbak? Heeh. Oh ya, sik. Empuk. Ya wis ki, aku Terus diteruske yo tak terusne aku.
Rebus ubi terlebih dahulu, karena ubi memiliki tekstur yang lebih padat, sehingga membutuhkan waktu perebusan lebih lama ketimbang bahan lainnya. Mas, gila kok kesusahan ikannya. Oh, iki. Heeh. Ya, ini. Oh ya, hampir saja lupa. Masukkan juga tape singkongnya ya, biar tambah rame. Nah, setelah semua isian kolak masuk semua, sekarang waktunya perbumbuan. Tambahkan garam sesuai selera yo, dan juga gula semutnya. Tan iki santennya Tan. Oh iya, Apa nambah apa meneh kuwi? tambahin santan nih Mas. Aduk-aduk sampai semua bahan tercampur rata. Oh iya anak negeri, banyak orang mengira kalau kolak itu berasal dari Timur Tengah loh. Nyatanya makanan manis yang satu ini berasal dari Indonesia. Dahulu, kolak menjadi salah satu media dalam penyebaran agama Islam, khususnya di Pulau Jawa. Konon katanya, kolak pertama dikenalkan oleh para wali. Kolak gula semutnya udah jadi. Nggak sabar pengen coba. Monggo Pak, nggo, Bu. Walah, ini sih bener-bener enak pol. Enak di mulut, anget di badan. Pas banget dimakan pas cuaca dingin karena sering hujan seperti sekarang ini. Kolak gula semut ini selain memiliki rasa yang enak, manisnya pas, dibandingkan dengan gula yang lainnya, gula semut itu memiliki harga ekonomis yang lebih tinggi karena memiliki kandungan kalori yang lebih rendah, jadi cocok untuk kesehatan. Masih belum selesai, karena misi terakhirku yaitu bantu Mbak Intan memanen kolang-kaling di kebun milik Pak D-nya. Ayo, masih pada semangat kan anak negeri? Iki to. Wah, tengah-tengah wit kopi. Kolang-kaling yo. Iku akeh tenan ya. Kita sekarang lagi mau ngambil kolang-kaling. Ini alatnya udah lengkap, ada tambang, geraji ya Pak ya? Sama keranjang yang udah siap, mau panen yang banyak ini. Mbak Intan yo. Mendek sih oke yo Mas. Beres. Sip. Mau, Pak? Yo, Pak. Ayo, Pak. Sek. Bentar ya anak negeri, aku susul Pak D dulu memanjat pohon kolang-kalingnya. Tenang, kalau yang satu ini aku pasti bisa kok. Karena masih ada tangga, walaupun yang dijadikan injakan hanyalah jempol kaki saja. Sementara aku dan Pak D memanjat pohon untuk memetik kolang-kalingnya, Mbak Intan di bawah bertugas mengikat tali tambangnya ke pohon kopi untuk dijadikan alat transportasi turunnya buah kolang-kaling nanti. Pak, taline wis kenceng, wis siap. Pohon kolang-kaling atau biasa disebut juga pohon aren dikenal sebagai pohon serbaguna anak negeri. Tingginya bisa mencapai 20-an meter. Tapi kalau pohon yang sedang aku panjat ini sih kurang lebih sekitar 10 meteran saja. Awas Mbak Intan, kolang-kaling siap meluncur. Gimana anak negeri? Seru kan? Kolang-kaling dapat meluncur dengan kecepatan mencapai 40 km per jam. Ada yang unik nih anak negeri. Pohon kolang-kaling ini tumbuhnya ditanam oleh musang. Wah, kok bisa? Karena musang itu memakan kolang-kalingnya terus dibuang sembarangan, jadi di setiap hutan ini banyak banget tumbuh pohon kolang-kaling. Seperti itu ceritanya. Sepertinya sudah cukup banyak nih anak negeri. Sudah waktunya turun ke tanah dan bantu Mbak Intan memungut buah kolang-kalingnya. Hei Mbak Intan, Iki Mas, oke toh? wis oleh oke. Kerampenan tekan dhuwur kono kok. Oh, iki. Pak, Nanti ini, Pak. panjangnya ra sampai iki Weh. panjangnya. Wah, saking oke. Eits, tunggu dulu, masih belum selesai. Karena kolang-kalingnya harus dipisahkan terlebih dahulu dari tangkainya. Nih, harus hati-hati
kalau lagi proses ngerencek atau ngambil kolang kalinya ini. Karena kolang kali ini memiliki getah yang bisa membahayakan kulit. Bahkan kalau sampai parah itu membekas. Ngoreng ya Pak ya? Sampai berkureng, bahaya itu. Mbak Intan. Wah, cukup iki Pak. Yo. Yo. Wah, rosok. Wah iya tau. Darah nih mau. Lebaran sebentar lagi. Anak negeri, kita sekarang lagi mau bikin. Oh iya, kalau Jawa Tengah itu memang selalu menginspirasi kuliner yang ada di Indonesia. Kali ini kita mau bikin kolang kaling ini jadi jenang ya Bu ya. Nah, gitu. Ini sambil Mbak Intan nyiapin bumbunya, si Ibu bikin adonannya, aku mau rebus dulu. Bentar ya. Tak Rani siapa? Pertama-tama sudah pasti kita rebus terlebih dahulu kolang kalingnya. Siapkan bahan-bahannya, seperti sisir gula merah, lalu buat adonan menggunakan tepung beras dan juga tepung ketan. Lagi-lagi, kita masih menggunakan santan di masakan yang keempat ini anak negeri. Mateng nih kolang kalingnya. Nih, waktu ngerebus kolang kalingnya itu harus lama. Karena kalau nggak benar-benar mateng, nanti getahnya itu bisa membahayakan kulit. Nah, ini karena harus dikupas dulu. Bu, ini pun mateng nih Bu. Permen putih. Oke. Ini wadahin Mbak Intan. Selesai merebus kolang kaling, sekarang waktunya memasak santannya terlebih dahulu. Kemudian tambahkan gula merah. Oh ya, sambil menunggu santannya matang, kita warnai dulu kolang kalingnya menggunakan pewarna makanan ya, biar tambah menarik. Balik lagi ke santan. Setelah mendidih, tambahkan daun pandan. Biar wangi, kemudian disusul masukkan juga adonan tepungnya. Aduk sampai semua bahan tercampur rata. Ini Mbak Intan, ditambahin ini. Oh nggih, Bu. Pundi? Iki Mas abang-abang. Nih, masak jenangnya ini butuh waktu yang cukup lama biar matangnya bisa maksimal. Ya kira-kira 3-5 jam ya Mbak Intan ya? Betul, lama banget ya Mas. Ini harus sambil diaduk terus nih. Nggak perlu fitness ada udah berotot. Mbak Intan duduk nih. Wih, duduk terus nggak kosong. Diangkat. Mas, pikir. Alon Mas. Nah anak negeri, waktu yang kita tunggu-tunggu akhirnya sebentar lagi tiba. Waktunya buka puasa. Oh iya, jangan heran ya, karena masyarakat di sini khususnya di daerah Muncar memiliki kebiasaan untuk berbuka puasa bersama di masjid. Masing-masing kepala keluarga akan keluar rumah dengan membawa makanan yang nantinya dinikmati bersama di masjid. Kalau aku sih membawa jenang kolang kaling ini aja. Alhamdulillah, akhirnya tiba kita untuk berbuka puasa. Nah ini nih yang spesial, jenang kolang kaling ini khas dan ini cocok buat buka puasa. Nih, monggo, Mbak, ayo, Dek, dimam, Dek. Nah, sampai di sini dulu ya anak negeri petualangan kita di Temanggung. Aku, Mbak Intan dan warga Muncar di sini mau ngurusin buka puasa dulu. Sampai jumpa ya. Dan jangan lupa bersyukur karena Allah memberi banyak manfaat.